Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa tamamu hadzal ihtiraz ay yuraqiba waqta kifayatihi فإذا حصل كفاية وقته انصرف واشتغل بتجارة الآخرة هكذا كان صالح السلف فقد كان منهم من إذا ربح دانكا انصرف قناعة به وكان حماد بن سلمة يبيع الخمور في سفة بين يديه فكان إذا ربح حبتين رفع سفته وانصرف. Faqala Ibrahim ibn Bashar qultu li Ibrahim bin Adham rahimahullah amurrul yawma a'malu pittin faqala ya ibn Bashar innaka talibun wa matlub yatlubuka man la tafutuhu wa tatlubu ma qad kufitahu amara aita harisan mahruma wa dha'ifan marzuqa faqultu inna lidanikan indal baqal faqala azza alayya bika tamliku danikan wa tatlubul amal wa qad kana fihim man yansarifu ba'da adh-dhuhri wa minhum man insaraf man wa minhum ba'da al-'asri wa minhum man la ya'malu bil usbu illa yawman aw yawmain wa kanu yaktafuna bihi. Makna daripada kalam al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, kesempurnaan pemeliharaan ini yaitu tentang tidak tamak pada pasar. Telah dijelaskan pada minggu yang dahulu bahwa seburuk-buruk penghuninya adalah orang yang pertama masuk dan orang yang terakhir keluar pasar. Nah, kesempurnaan pemeliharaan ini adalah ia mengawasi waktu kecukupannya. Apabila telah hasil kecukupan waktunya, maka ia berpaling kembali dan sibuk dengan perdagangan akhirat. Artinya kalau sudah cukup untuk biaya, untuk keperluan, maka sudah bulik daripada pasar dan bekerja untuk kepentingan akhiratnya. Demikian keadaan mereka, orang-orang saleh dari golongan salaf. Jadi kada ada ketentuan mereka itu jam berapa buliknya di pasar, jam berapa tutup toko, itu kada ada ketentuannya. Bila sudah mereka anggap cukup, walaupun hari hanya zuhur, mereka bulik. Sungguh ada dari mereka orang yang apabila beruntung 1 danik 1/6 dirham, maka ia pergi. Sudah berhujung 1/6 dirham dianggap cukup untuk keperluan, maka ia pergi meninggalkan pasarnya karena puas dengannya. Hamad bin Salamah menjual sutra di dalam kotak kecil di mukanya. Apabila ia telah beruntung 2 habbah, 1 habbah itu sama dengan 1/16 dinar, maka ia mengangkat kotak kecilnya dan pergi. Ibrahim bin Bashar berkata, saya berkata kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, saya lewati hari ini dengan bekerja di tanah liat. Artinya, wahai Ibrahim bin Adham, hari ini ulun hendak bagawi mengangkut tanah untuk orang membangun bangunan. Lalu ia Ibrahim bin Adham berkata, hai Ibnu Bashar, sesungguhnya kamu orang yang mencari dan orang yang dicari.
innaka talibun wa matlub. Engkau orang yang mencari dan orang yang dicari. Kamu dicari oleh zat yang kamu tidak lepas daripadanya, dan kamu mencari apa yang kamu telah cukup, apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu tidak melihat orang yang tamak itu terhalang dan orang yang lemah yang diberi rezeki? Ada orang yang pintar sungguh mencari rezeki, tapi rezekinya sedikit. Padahal pendidikannya sarjana, modalnya banyak, tapi keuntungannya nang didapatnya rezekinya kada banyak. Ada orang nang kada tamat sekolah SD, lemah pikirannya, tapi banyak diberi Allah rezeki. Apakah kamu tidak melihat orang yang tamak itu terhalang dan orang yang lemah yang diberi rezeki? Maka saya berkata, sesungguhnya saya mempunyai 1 danik 1/6 dirham pada penjual sayur. Lalu ia Ibrahim bin Adham berkata, mulialah kamu. Kamu mempunyai 1 danik dan kamu mencari kerja. Di kalangan mereka orang-orang salihin dahulu ada orang yang pulang setelah zuhur. Bulik dari pasar sesudah zuhur. Dan ada yang pulang setelah asar. Dan di antara mereka ada yang tidak bekerja dalam seminggu kecuali sehari. Ada yang seminggu sehari aja ke pasar, atau 2 hari, dan mereka mencukupkan diri dengannya. Yang keenam daripada tugas orang-orang pengusaha yang sayang terhadap agamanya, bahwa ia tidak mencukupkan diri untuk menjauhi yang haram, tetapi ia memelihara tempat-tempat syubhat dan tempat-tempat dugaan keraguan. Ada benda atau duit yang tidak yakin haramnya. Ada benda, ada duit yang tidak diyakini keharamannya. Nah, itu kita ambil duit itu, maka kita tergolong dalam golongan orang-orang yang adil. Artinya kita bermuamalah, kita bertukar jual lawan seseorang yang seseorang itu duitnya tidak diyakini keharamannya. Nah, maka kita dianggap golongan orang yang adil, dan ini yang paling bawah sekurang-kurangnya. Yang lebih tinggi lagi adalah kita tidak bermuamalah, kita tidak berjual beli kepada orang yang duitnya itu kita kada yakin halalnya. Nah, ini berbeda lawan tadi kada yakin haramnya, ada ini kada yakin halalnya. Nah, bila mana kita bermuamalah hanya kepada orang yang kita yakini halal duitnya, nah kita sudah masuk dalam kelompok orang-orang salihin ngarannya. Jadi keadaan harta benda ini ada sesuatu yang kita kada yakin haram. Nah, itu lebih mudah kita berurusan. Nah, inilah derajat orang-orang yang adil. Selama inya kada yakin barang itu haram, selama inya kada yakin duit itu haram, inya ambil. Nah, ini derajat orang-orang adil. Yang lebih tinggi, yang lebih baik adalah
dia tidak mau bekerja sama, dia tidak mau bermuamalah kepada seseorang kecuali duitnya orang itu dia yakini halalnya. Nah, dia yakini halalnya. Kelompok yang pertama tadi itu mungkin masih ada subhat. Duit nang kita kada yakin haram, artinya bisa halal, bisa subhat. Nah, jadi dalam yang keenam ini, bahwa ia tidak mencukupkan diri untuk menjauhi yang haram. Jadi hendaknya jangan sampai kita berada di derajat yang adil itu saja, tetapi ia memelihara tempat-tempat subhat dan tempat-tempat dugaan keraguan. Dan ia tidak memandang kepada fatwa, tetapi ia minta fatwa kepada hatinya. Kita bertakun kepada hati kita seorang, apakah duit orang nang pajang manukari ini duitnya halal atau kada? Nah, kita bertakun kepada hati kita, dan itu bisa kita mengambil karinah daripada keadaan orang nang calon pembeli ini. Umpamanya nang calon pembeli ini orangnya betato orangnya, rambut bebalang-balang, ada habang, ada hijau, bebunil, begalang. Dalam hati kita timbul keraguan-raguan, jangan-jangan duit nang ditukarakan lawan aku ini duit dapat di mana? Nah, bila kita mengalami yang demikian, istabti qalbak, tanyakan kepada hati engkau. Nah, bila kita ragu-ragu, hendaknya kita meninggalkan bermuamalah, berjual beli kepada orang tersebut. Maka apabila merasakan dalam hatinya sakit, artinya keraguan-raguan, maka ia menjauhinya. Dan apabila dibawakan kepadanya barang yang meragukannya urusannya, maka ia bertanya tentangnya. Kalau kita dibawakan barang, dibawakan orang sesuatu, nah sesuatu itu meragukan lawan kita, kalau kita hendak juga mengambil barang itu, kalau kita hendak juga menukari barang itu, nah maka hendaklah ia bertanya tentangnya. Ini misalnya ada orang membawa barang lawan kita, hendak minta tukari akan barang kuna. Nah, timbul di hati kita keraguan, jangan-jangan barang juntanan ini, bukan suuzan lain. Suuzan itu memastikan bahwa ini barang juntanan, artinya kada ragu-ragu, jangan-jangan yang barang siapa yang dijualnya ini. Nah, pilihan kita ada dua. Kalau kita hendak juga menukari, takunakan ini barang ini di mana ikam dapatnya. Nah, kalau kada hendak ya kada usah ditukari. Jangan artinya langsung kita menukari padahal kita sendiri ragu-ragu tentang asal muasalnya barang itu. Nah, bila macam itu kan kita akan jatuh di dalam yang subhat. Orang datang kepada kita meragukan, langsung kita tukari, kita jatuh dalam subhat. Dan apabila dibawakan kepadanya barang yang meragukannya urusannya, maka ia bertanya tentangnya sehingga ia mengetahuinya. Dan jika ia tidak bertanya, maka ia makan subhat. Wa qad humila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labanun faqala min aina lakum hadza? Faqalu minasyad. Faqala wa min aina lakum hadhihi syad? Faqila min mawdi'i kadza. Fashariba minhu
summa qala inna ma'asyiral anbiya umirna an la na'kula illa tayyiba wa la na'malu illa salihah. An la na'kula illa tayyiba wa la na'mala illa salihah. Telah dibawa air susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dibawakan orang susu. Nah, Sayyidin ragu-ragu tentang susu ini. Bila ragu-ragu itu ada dua pilihan. Ditolak dengan cara yang halus, atau kalaunya hendak ditakuni. Nah, lalu beliau bersabda, ujar Nabi, dari manakah bagi kalian ini? Nabi, susu apa ini? Ini susu apa? Mereka menjawab, dari kambing. Ini susu kambing. Lalu beliau bersabda, dari manakah bagi kalian kambing ini? Kambing di mana aja Nabi? Maka dijawab, dari tempat ini. Oh, ini kambing si Anu. Maka beliau minum daripadanya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kami golongan para nabi, kami diperintahkan untuk tidak makan kecuali yang baik dan tidak berbuat kecuali yang baik. Dan beliau bersabda, innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib, baik, halal, dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang asal sesuatu dan asal dari sesuatu itu. Ini susu apa aja Nabi? Susu kambing. Kambing siapa atau kambing di mana? Kambing si fulan, kambing di tempat anu. Nah. Dan beliau tidak menambah. Cukup pertanyaan itu dua. Kalau sudah ditakuni dua macam pertanyaan dan kita masih meragukan, nah mau kada mau kita meninggalkan. Orang hendak menjual barang lawan kita. Orang hendak menjual barang lawan kita, timbul di hati kita ada keraguan-raguan. Kenapa ragu-ragu? Karena ada keadaan-keadaan yang menuntut kita ragu-ragu. Misalnya ada kekanakan yang belum dewasa, walaupun sudah balik umur 15, 17 umpamanya, datang ke wadah kita. Nah, hendak menjual apa? Menjual sepeda. Jangan-jangan sepeda kuitannya dijualnya kada bepadah. Nah, ini meragukan ngarannya. Kalau kita bujur-bujur dalam berdagang, dalam berusaha, kita kada mau langsung menukari sepeda nih tuh. Kenapa? Ini kekanakan yang menjual ini. Kekanakan orangnya. Amun kita ragu-ragu, ada dua hal yang kita ambil. Pertama, aku kada nukar sepeda. Karena menjual ini kekanakan, meragukan. Kalau hendak juga kita menukari, takuni ya. Ini sepeda siapa naik yang menjual ini? Sepeda siapa naik yang menjual? Sepeda abah. Tahulah abahnya, abah nyuruh. Iya sudah. Amun masih meragukan juga, nah dosa ditukari. Pertanyaan cukup dua kali bertakun. Sepeda siapa naik yang menjual ini? Sepedaku jadinya. Di mana kamu nukar dulu sepeda ini? Cukup dua kali bertakun. Dan Nabi tidak menambah daripada itu. Karena apa yang dibalik itu sulit dan akan kami jelaskan di dalam kitab Al-Halal wal Haram. Jadi cukup dua mata rantai aja ditakunakan itu.
Ini kamu menjual ini sapida siapa garang? Sapida abah. Abah kamu menyuruh. Iya cukup sudah. Kada usah lagi ditambah. Abah kamu di mana nukar sapida ini dahulu. Nah kada usah lagi ditakuni. Kayaknya kepanjangan ke atas itu. Sesungguhnya beliau alaihi salam tidak menanyakan tentang setiap sesuatu yang dibawa kepada beliau. Nabi kada selalu bertanya. Sidin bertanya kalau ada hal-hal yang menuntut keraguan-raguan. Nah di situ kita bertanya atau meninggalkan. Di dalam kitab Ihya dijelaskan lagi tentang masalah ini. Umpamanya kita mengetahui bahwa orang ini ada mempunyai macam-macam usaha. Orang ini dikenal ada beisi perumahan ada. Orang ini dikenal berkebun gatah ada. Orang ini dikenal main judi ketujuh juga. Orang ini dikenal membunga akan duit ketujuh juga. Jadi usahanya bercampur baur. Nah orang ini datang ke toko kita hendak nukar. Apakah langsung kita juali? Bila kita juali langsung kita makan subhat ngarannya. Kita makan subhat. Dan kita keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Nah kayak apa nih tuh? Ada dua pilihan. Yang pertama, ini barang kada aku jual. Karena kita tahu nang menukar orangnya macam-macam usaha, nang halal ada, nang haram ada. Barang ini kada aku jual, ini sudah ada ampunnya. Ya seorang nih ampunnya. Atau kalau hendak jo menjualinya takuni. Nang ikam tukarakan ini duit napa? Duit manang baju diga, duit ikam membungakan itu kah? Duit menjual gatah tadi. Nah, bila jadi duit menjual gatah, nah juali. Nah, bila kada akun macam itu langsung dijual berarti jatuh di dalam subhat dengarannya. Kalau nang datang ini orangnya nang kita kenal baik, orang ini datangnya kada kita ketahui usaha-usahanya nang haram, datang kepada kita kada usah ditakuni duit mana nih kada usah ditakuni itu. Orangnya kada dikenal sebagai penjudi, kada dikenal. Orangnya membungakan duit, kada dikenal. Dikenal sidin itu berdagang aja usahanya. Nah, datang kepada kita baik hendak nukari barang kita, baik hendak memberi kita, kada perlu ditakuni. Sesungguhnya beliau alaihi salam tidak menanyakan tentang setiap sesuatu yang dibawa kepada beliau. Yang wajib hanyalah pedagang itu melihat kepada orang yang bermuamalah dengannya. Wajib nih. Yang wajib hanyalah pedagang itu melihat kepada orang yang bermuamalah dengannya. Di dalam Ihya-nya disebutkan wa innamal wajibu ayyanzurat tajir ila may yu'amiluhu. Nah. Wa innamal wajibu artinya apa? Yang wajib hanyalah pedagang itu melihat kepada orang yang bermuamalah dengannya. Orang yang bermuamalah ini artinya orang nang kita tukari, orang nang kita juali. Kita hendak nukar barang, kita lihat dulu orangnya kayak apa. Kita hendak menjuali barang, kita lihat dulu orang nang kawacang kita juali ini macam apa. Nah itu wajib. Yang wajib hanyalah pedagang itu melihat kepada orang yang bermuamalah dengannya. Setiap orang yang dinisbahkan kepada kezaliman atau khianat atau pencurian atau riba, maka ia tidak bermuamalah dengannya. Kalau orang itu usahanya zalim, usaha yang lain kadada. Kalau orang itu gawiannya terkenal sudah khianat,
Kalau orang itu dikenal sebagai pencuri, orang itu dikenal gawiannya membunga-akan duit, hendak menukar barang lawan kita, wajib pedagang itu kada boleh menjuali. Maka ia tidak bermuamalah dengannya. Demikian juga tentara dan orang-orang yang zalim. Ia tidak bermuamalah dengan mereka sama sekali. Jangan hendak menukari barang ampunnya, jangan hendak menjualinya. Itu kewajiban tiap-tiap pedagang. Dan ia tidak bermuamalah dengan teman-teman dan penolong-penolong mereka. Jadi lawan orang zalimnya itu jangan bermuamalah, lawan anak buahnya, setap-setapnya kada boleh juga. Karena dengan demikian ia membantu atas kezaliman. Membantu kezaliman. Diceritakan dari seorang laki-laki bahwasanya ia mengurus bangunan pagar dari salah satu binting pertahanan negeri. Orang ini jadi pegawai nang bertugas menjaga binting pertahanan negeri. Ia berkata, lalu timbullah sesuatu dari hal itu di dalam diriku. Meskipun perbuatan itu termasuk kebaikan, bahkan termasuk keparduan Islam. Padahal menjaga binting ini termasuk kewajiban, fardu kifayah. Bahari itu ini negara Islam. Kadang-kadang di sebelah itu negara-negara kafir. Lalu diulah perbatasan binting. Nah dijaga tuh binting-binting itu dijaga supaya jangan ada orang kafir menyerang. Nah menjaga binting itu hukumnya fardu kifayah. Nah orang ini bertugas jaga binting itu. Inya berpikir jadi menjaga binting ini baik, menjaga negeri ini. Tetapi amir, pemegang pemerintahan yang menguasai di tempatnya termasuk orang yang zalim. Aku ini menjaga akan binting negeri, tapi kepala negeri ini, pejabat negeri ini orangnya zalim. Nah, apakah itu boleh atau kada? Ini satu contoh daripada masalah-masalah yang lainnya. Binting, menjaga binting hanya contoh dari sekian banyak masalah. Kita jadi pegawai umpamanya, pegawai guru, pegawai petugas kesehatan, perawat, dokter, macam-macam. Ini pekerjaan yang baik. Cuma orang yang memegang kekuasaan di negeri itu adalah orang yang zalim. Nah, orang nang aniaya. Kayak apa kita hidup, kita bekerja di bawah orang yang zalim ini. Walaupun kita gawiannya baik, mengajar murid, mengajar, menyuluh orang kesehatan, menyuntik orang, meriksa kesehatan, bagus. Cuma atasan kita ini orang nang zalim. Nah ia berkata, lalu saya bertanya kepada Sufyan radhiyallahu anhu. Maka ia berkata, ujar Sufyan Tsauri, janganlah kamu menjadi penolong mereka. Janganlah kamu menjadi penolong mereka atas sesuatu yang sedikit dan banyak. Walaupun kita ini gawiannya bagus, membantu rakyat, menolong rakyat, cuma pimpinan ini, pejabat di atas kita ini orangnya zalim, hendak kita jangan juga hakun di bawah orang zalim itu. Kenapa? Karena kita ngarannya menolong kesuksesan mereka. Nah, menolong
kesuksesan jabatan mereka. Janganlah kamu menjadi penolong mereka atas sesuatu yang sedikit dan banyak. Lalu saya berkata, pagar ini di jalan Allah bagi kaum muslimin. Nang ulun jaga ini wahai Sufyan adalah batas negeri antara orang kafir Islam. Nang ulun ini bertugas menjaga supaya orang kafir jangan masuk ke sini. Nah, sama tadi ulun ini bertugas sebagai dokter, sebagai mantri. Nang tugasnya menyuntik orang garing segala kan bagus saja tuh. Nah, maka ia Sufyan berkata, iya bujur, tetapi sekurang-kurang sesuatu yang masuk atasmu adalah kamu senang kekalnya mereka, agar mereka membayar upahmu. Nah, sekurang-kurangnya kita apa? Menghormati lawan si zalim itu. Sekurang-kurangnya kita memuji, mengagungkan lawan si zalim itu. Kita misal jadi umpamanya jadi guru atau jadi mantri, kita bagus bekerja, bagus sebagus-bagusnya menurut aturan yang ada. Atasan kita ini orangnya zalim, datanginya ke wadah kita, pasti kita menghormati karena kita bawahan, pasti kita menyediakan segala-galanya karena itu atasan kita, padahal orangnya zalim. Nah, itu masalahnya. Maka kamu telah senang kekalnya orang yang durhaka kepada Allah. Berarti engkau itu memuliakan orang zalim marahnya. Anak kata dimuliakan, kata digajinya kini seorang. Maka kamu telah senang kekalnya orang yang durhaka kepada Allah. Padahal telah terdapat di dalam hadis, man da'ali zalimin bil baqa faqad ahabba ayyusallah bi ardi. Artinya barang siapa yang berdoa untuk orang zalim dengan kekekalan, maka ia senang Allah didurhakai di buminya. Dan di dalam hadis, innallaha la yaghdabu idza mudihal fasik, sesungguhnya Allah murka apabila orang fasik itu dipuji. Dan di dalam hadis lain, man akrama fasikan faqad aana ala hadmil Islam. Artinya barang siapa yang memuliakan orang fasik, maka ia telah menolong atas merubuhkan Islam. Jadi itu saja masalahnya. Risikonya orang-orang yang jadi pegawai dari pemerintahan yang zalim itu. Walaupun inya baik bekerja, walaupun inya jujur, cuma inya mau kadang mau pasti menghormati dengan atasannya itu, memuliakan. Padahal memuliakan orang zalim, orang fasik berarti merubuhkan Islam. Sufyan As-Sauri masuk kepada Al-Mahdi dan di tangannya terdapat kertas putih. Lalu ia berkata, hai Sufyan, berilah saya akan tinta sehingga saya menulis. Sufyan bilang kepada Al-Mahdi, jar Al-Mahdi, wahai Sufyan, injam pulpen. Injam pulpen. Maka ia berkata, ujar Sufyan, kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang kamu tulis. Kamu nulis apa sekarang dulu minjam pulpen kon ini? Nah, jika sesuatu itu benar, maka saya memberimu. Amun kamu tulis itu baik, ku injami. Mun kada aku ada minjami. Kenapa? Karena takut menolong terhadap sesuatu nang kada baik. Nah, sama halnya kita menjual barang, menukar barang. Kalau sudah kita tahu orang ini kalau kita tukari barangnya, inya gunakan duitnya untuk hal-hal yang sifatnya maksiat, kita menolong kemaksiatan. Kalau kita meyakini, mengetahui bahwa barang yang kita jual lawan inya ini dibuatnya maksiat, kita menolonginya berbuat kemaksiatan. Sebagian raja minta kepada sebagian ulama yang dipenjara di tempatnya untuk memberikan tanah liat kepadanya untuk mencap surat. Mencap surat lawan tanah liat aja bahari ini tuh. Ia berkata, ujar si raja, ambilkan tanah liat tuh nah, aku hendak mencap suratku.
Lalu ulama itu berkata, berikan kepadaku surat itu lebih dahulu. Melihat pang suratnya apa kan dahulu membaca, sehingga saya melihat apa yang di dalamnya. Amun dalamnya kayaknya salah, tak umpat biasa orang mengambil akan cap-capannya tadi. Nah demikianlah mereka memelihara diri dari menolong orang-orang yang zalim. Sedangkan bermuamalah dengan mereka adalah seberat-berat macam memberi pertolongan. Kita menjuali orang zalim, kita memberi orang zalim, itu menolong mereka berbuat kezaliman. Sedangkan bermuamalah dengan mereka adalah seberat-berat macam memberi pertolongan. Maka semestinya orang yang beragama menjauhi pemberian pertolongan itu selama mereka mendapatkan jalan. Nah, selama artinya kada dalam keadaan darurat, nah, selama kada dalam keadaan bahaya, hendaknya kita jangan sekali-kali menolong orang-orang yang zalim itu. Nah, secara jumlah maka semestinya ia membagi, ia pengusaha, ia pedagang, membagi manusia di sisinya kepada orang yang dimuamalahi dan orang yang tidak dimuamalahi. Hendaknya pedagang-pedagang, pengusaha itu membagi manusia. Ada orang nang dijuali, ada orang nang kada dijuali. Ada orang nang ditukari barangnya, ada nang kada ditukari. Jangan semuaan, siapa aja dijuali, siapa aja ditukari, nah dibagi. Dan hendaklah orang yang dimuamalahi itu, orang yang dijual beli itu lebih sedikit daripada orang yang tidak dimuamalahi di masa ini. Sebagian mereka berkata, datanglah masa pada manusia, ada satu masa di mana seseorang laki-laki masuk pasar dan ia berkata, siapakah yang kamu lihat dari manusia untuk saya muamalahi? Siapa yo nang kawa dijuali di sini? Siapa nang bagus ditukari? Lalu dikatakan kepadanya, bermuamalahlah orang yang kamu kehendaki. Ikam silahkan nukar barang siapa aja di sini, bagus. Hendak membeli barang siapa aja, bagus. Menjuali siapa aja boleh. Nah itu di masa di mana orang-orang kada kelihatan orang-orang zalim itu. Jadi kita menjuali siapa aja kada ada larangan agama. Menukar lawan siapa aja kada ada larangan agama. Karena orang-orang zalim pada masa itu kada terlihat. Nah itu ada satu masa. Lalu dikatakan kepadanya, bermuamalahlah orang yang kamu kehendaki. Kemudian datang masa yang lain di mana mereka mengatakan, bermuamalahlah orang yang kamu kehendaki kecuali pulan dan pulan. Nah, artinya masa sudah berkurang baiknya. Sekarang ikan boleh siapakah juali aja, siapakah tukari aja, kecuali lawan si pulan jangan, lawan si pulan jangan, lawan si pulan jangan. Nah, artinya masih kawa dihitung lawan jari nang jangan-jangannya. Kemudian datang masa yang lain di mana dikatakan, janganlah kamu bermuamalah dengan seseorang. Sapasaran ini jangan dijuali kecuali pulan bin pulan, pulan bin pulan, pulan bin pulan. Artinya banyak nang baik, nang kada baiknya daripada nang baiknya. Kemudian datang masa yang lain di mana dikatakan, janganlah kamu bermuamalah dengan seseorang kecuali pulan dan pulan. Dan saya takut, ujar Imam Ghazali, akan kedatangan masa di mana hal itu pergi juga. Aku takut datang masa di mana jangan lagi semua orang dijuali. Dan seakan-akan apa yang ditakutkan itu terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah jadi yang keenam, bahwa seorang pedagang
seorang penjual hendaknya jangan sembarang jual, jangan sembarang nukar. Ada manusia yang boleh dijuali, ditukari, ada manusia yang kada boleh dijuali, kada boleh ditukari. Yang ketujuh, semestinya ia mengawasi seluruh jalan muamalahnya bersama tiap-tiap orang dari orang-orang yang bermuamalah dengannya, karena sesungguhnya ia adalah diawasi dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah ia menyiapkan jawaban pada hari perhitungan dan penyiksaan mengenai setiap perbuatan dan perkataan. Mengapa ia maju melakukan hal itu dan untuk apa? Kita akan ditanya, pedagang-pedagang akan ditanya, kenapa si anu tuh ikam juali? Maka si anu tuh pekerjaannya macam ini. Kenapa si anu ikam tukari barangnya? Maka gawiannya orang tuh ini. Sesungguhnya dikatakan bahwasanya seseorang pedagang pada hari kiamat diberhentikan bersama setiap orang-orang yang dulu menjual sesuatu kepadanya. Nah, pengen menyuduk orang pang ada bisi lading, mana nukar ladingnya, dia anu nukar ladingnya. Nah, sebagian mereka berkata, saya bermimpi bertemu sebagian pedagang. Lalu saya bertanya, apakah yang dilakukan Allah terhadapmu? Maka ia menjawab, dia menghampirkan 50.000 lembaran atasku. Allah menyuruh 550.000 lembaran daftar map. Lalu saya bertanya, ini seluruhnya dosa-dosakah? Maka dia menjawab, ini adalah muamalah manusia dengan jumlah orang yang telah kamu muamalah dengannya di dunia. Ini orang yang nukar barang lawan ikam, yang nukar barang lawan ikam, yang ikam tukari barangnya. Ini kumpulannya sini. Bagi setiap orang satu lembar yang tersendiri mengenai apa antara aku dan dia, dari awal muamalahnya sampai akhirnya. Jadi artinya bukan berarti pedagang itu bebas boleh menjual lawan siapa aja, kadakah itu. Kada semua orang boleh dijuali, kada semua orang boleh ditukari barangnya. Ini adalah sesuatu atas dasar yang diusahakan dalam amalnya dari adil, berbuat baik dan sayang kepada agama. Jika ia mencukupkan diri pada keadilan, maka ia termasuk orang-orang yang saleh-salehin. Kalau ingin tuh berdagang, berdiri di aturan fikih aja. Ini kada tahu ihsan, yang penting fikih. Menurut fikih dagangannya ini sah, nang dijualinya ini sah, duitnya ini sah. Nah, maka dia orang yang saleh. Orang nukar barang lawan kita, orang boleh ke rumah, putus sudah harga. Satu hari datang, dia orangnya, aku kada jadi nukar barangnya kayak apa nah? Oh, kada kawa kada jadi, karena barang sudah kita baakan dan barangnya baik, kada rusak, kada apa. Nah, menurut hukum fikih itu bujur aja. Nah, kalau kita berdagang bujur-bujur menurut aturan fikih, kita akan tergolong orang-orang saleh. Bagus artinya. Dan jika ia tambahkan kepadanya akan berbuat baik. Nah, hukum fikih dijalankannya, ditambah lagi kebaikan. Contohnya kayak tadi, datang memulihkan barang. Oh, boleh kada jadi nah duitnya. Nah, itu artinya lebih daripada fikih. Orang nukar barang sudah dibawa ke rumah, berminggu-minggu datang memulihkan. Menurut fikih boleh ditolak. Menurut hukum tasawuf lebih baik dihakuni. Kamu kada jadi, silakan duitnya. Ngambil barangnya. Nah, ini ihsan ngarannya dalam jual beli. Kalau kita berdagang macam itu caranya, ada ihsannya, hukum fikihnya ada, ihsannya ada, maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepada Allah, didekatkan kepada Allah, muqarrabin.
dalam pada itu jika ia memelihara tugas-tugas agama sebagaimana telah kami sebutkan dalam bab yang terdahulu, maka ia termasuk golongan orang yang sangat membenarkan siddiqin. Inya berdagang, fikih sudah mantap, tasawufnya pun berdagang, ihsannya digawinya juga, ditambah lagi pulang tugas-tugas keagamaan kada talantar karena perdagangannya. Nah ini orang ngarannya siddiqin. Ini orang-orang siddiqin. Jadi orang pedagang ada terbagi tiga. Pedagang nang baik, sekurang-kurang baik adalah pedagang yang salihin, orang yang berdiri di hukum fikih. Nah kemudian pedagang yang lebih baik lagi, pedagang yang mukarrabin, yang berdiri di ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Yang ketiga yang lebih tinggi adalah pedagang yang siddiqin, bukan hanya fikih tasawuf tapi tugas-tugas agama yang lain kada terlantar karena perdagangannya. Nah wallahu a'lam bishawab. Tamma kitabul kasbi wal ma'isha bihamdillah. Kita sambung insyaallah dengan kitabul ikhlas, kitab mengenai membicarakan masalah ikhlas di dalam kehidupan ini. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الراجع منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.